yakin ya menyaksikan pertemuan kita kali ini di Galeri Publik sama bersemangatnya dengan saya juga ya pemirsa di luar sana. Jadi semangat gitu untuk menjalani hidup, bekerja kalau memang kita mempunyai kesadaran hal yang baik ya, hal baik dalam kehidupan dan juga tadi poin-poin yang bisa dijalankan dalam kehidupan. Sehingga kalau kita melakukan itu, kalau kita menjalankan itu, apapun bidang kita, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, maka bisa dikatakan semua akan baik-baik saja. Ya. Karena yang paling penting itu bukan hanya sukses tapi stres, tapi adalah baik semuanya. Damai, tentram, ya sukses sejalan semuanya. Itu yang namanya sukses hidup. Sukses hidup kan sebenarnya tenang ya Pak ya. Maksudnya kita tuh tujuannya adalah pengen tenang kok, tenang di dunia ini gitu. Nah itu yang dikatakan kesuksesan di sana. Kalau kemudian itu berbuah ada materi yang didapatkan, itu bisa dikatakan bonus kesuksesan yang kita dapatkan di sini. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan sukses dalam hal kehidupan, itu ketenangan dalam hidup dalam segala hal. Nah, ini luar biasa nih Pak Arief ada di sini nih. Sekali lagi Pak Arief ini adalah Managing Director dari Noyo Rono Kudus, perusahaan yang besar sekali, turun temurun. Pak Arief ada di sana dengan kepemimpinan beliau yang wow, saya katakan demikian, tapi juga memang sudah dibawa dari Noyo Rono sendiri yang memang perusahaan baik, kata Bapak tadi. Betul. Banyak perusahaan di luar sana besar ya, sukses bisa dikatakan seperti itu, tapi yang baik itu yang seperti ini. Betul. Yang baik, karena sukses belum tentu baik, tapi kalau baik bisa dikatakan sudah pasti sukses. Pak, boleh diceritakan secara singkat nih bagaimana awal perjalanan Pak Arief dalam merintis karir sehingga bisa di posisi sukses seperti ini, supaya orang bisa belajar dari Pak Arief. Silakan Bapak. Jadi kuncinya sebenarnya adalah moto hidup saya. Moto hidup? Moto hidupnya adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kayak lagu Pak, karena jangan menyerah. Iya benar. Karena setiap kali saya mau di titik untuk menyerah, saya berpikirnya jangan-jangan nanti kesempatan datang sebentar lagi. Akibatnya saya tunda menyerahnya. Ditunda 1 menit, ditunda 2 menit, akhirnya lama-lama tidak menyerah toh. Oh begitu ya. Nah, otomatis karena saya mempunyai moto tidak pernah menyerah, itu setiap kali ada opportunity datang, saya bisa tangkap. Nah itulah yang mengembangkan karir saya. Tadi kan tanya bagaimana perjalanan karir saya. Ya saya dulu sebelumnya memang cukup lama berada di industri yang sama, di industri hasil tembakau juga. Ya kemudian di sana saya dididik, saya diajarin profesional dan lain sebagainya. Mulai dari bawah sampai pada satu titik manajemen level lah. Nah setelah itu kemudian ada industri-industri yang lain. Saya masuk ke industri baja, saya masuk ke industri gas, ya nasional, kemudian juga sempat pindah ke jualan oli mobil, gitu ya kan pernah juga gitu kan. Sampai kemudian jualan ini pengelolaan tetes tebu menjadi etanol. Etanol itu diperlukan untuk kosmetik, untuk bahan bakar dan sebagainya. Sampai sekarang balik lagi ke industri hasil tembakau. Nah, jenjang karir saya itu kalau bisa meningkat itu karena semata-mata saya nggak boleh give up. Karena jadi kalau pesen nih Mbak, kalau ada orang yang mau give up, ingat aja bahwa jangan-jangan sebentar lagi opportunity-nya datang. Jadi tunggu sebentar deh. Akhirnya membuat kita terbiasa untuk tidak give up. Dan itu membuat kita bisa melihat, nah ada opportunity datang, saya ambil dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang ya bisa sampai di tempat ini. Wow. Kalau seandainya Anda berkesempatan untuk browsing mencari tahu perusahaan-perusahaan yang sudah dilewati oleh Pak Arief ini besar-besar semua loh ya. Tapi tadi Bapak nggak boleh nyebutin, tapi benar sekali segalanya dan itu semuanya besar dan posisinya tinggi. Pak Arief luar biasa di sana. Dan tadi yang kita harus ingat adalah jangan menyerah, never give up. Semua dari kita pasti pernah mengalami ujian, cobaan dalam hidup. Pada saat kita di titik ingin menyerah, ingatlah harus disadari bahwa jangan-jangan di balik ujian ini ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Ya ini ada rahasianya nih. Gimana kita mau tahu rahasianya kalau kita menyerah? Jadi tunggu dulu kata Bapak ya. Tunggu dulu, tunggu 1 menit, tunggu 1 jam, tunggu sehari ya. Dan nanti akan datang dan terbukti ya Pak, akan datang itu. Betul. Bapak sudah mengalami itu ya, pada saat menyerah ternyata menunggu ada di depan sana. Pasti ada ya Pak ya.
Nah pada saat kita terus berhenti, sementara orang lain terus, nah mereka yang dapat opportunity-nya. Iya, benar. Kan sayang. Benar, iya, benar sekali ya. Ya. Tetap harus jalan. Walaupun ibaratnya 2 km per jam pun nggak apa-apa, yang penting harus terus jalan, jangan berhenti. Kalau berhenti yang ketinggalan pasti yang berhenti. Nah, ini saya yang menarik juga nih ya Pak ya, saya lihat Pak Arief, ini ada artikel kalau Bapak ini memiliki cara untuk tidak stres ya, apalagi masa pandemi sekarang ya. Banyak tekanan, semua ya, stres levelnya beda-beda ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Semua dari kita pernah mengalami itu, setuju? Nah, mungkin bisa belajar nih Pak, bagaimana untuk tidak stres di masa pandemi ini. Ada katanya 3M, bukan 3M ini ya, prokes ya. 3M prokes. versi Bapak ini apa Pak? Kalau dulu 3M jadi 5M kalau prokes. Sekarang saya tetap 3M. Jadi sebenarnya it's a work and life balance. Ya, work and life balance. Jadi kerja ya kerja, tetapi harus ada sesuatu yang dipakai untuk membalance stress level. Nah, 3M itu sebenarnya simple Bu. Yang pertama makan. Makan, oke. Itu menghilang stres. Ya kan? Jadi kalau Ibu kepoin Instagram saya itu banyak makanan. Ada mie ayam, makanannya enak-enak, itu makan. Bapak. Yang kedua itu musik. Saya pemain musik. Wow. Jadi main musik. Iya. Ya kan? Yang ketiga adalah mobil. Saya sebenarnya suka punya peliharaan, Bu. Peliharaan? Mobil klasik tapi Oh, bukan binatang ya? Bukan yang hidup, yang mati. Yang mati, Ya, jadi itu mobil klasik. Ya. Wow. Dan itu membantu saya untuk rilis stres. Jadi kalau melihat proses pembuatan renovasi mobil antik dan sebagainya, main musik, makan, itu menurunkan stress level. Tapi intinya adalah work and life balance itu harus ada. Ya, jadi harus seimbang antara pekerjaan dan juga kehidupan. Yes. Dan pekerjaan adalah tadi, dan beruntungnya ya Pak Arief bekerja di perusahaan yang bisa dikatakan juga mengayomi, membuat nyaman semuanya, itu Noyorono, sehingga bisa sukses dan besar sampai saat ini Noyorono. Dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, termasuk Pak Arief di sini yang sudah membagikan kepada kita bagaimana leadership yang baik itu ya. Bukan leadership yang hebat, yang tegas, tapi yang baik ya. Nah, karena semuanya akan mengikuti untuk menuju kesuksesan di sana. Pak, mungkin ada masukan untuk di luar sana, bagaimana tips dan triksnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus kalau saya ini pribadi. Jadi kalau pribadi saya harus bilang bahwa kita itu memimpin itu harus memimpin dari hati. Dari hati itu maksudnya bagaimana Pak? Jadi nggak bisa segala sesuatunya itu dipikirkan dan diputuskan atau dianalisa dan diputuskan hanya menggunakan pikiran, otak. Jadi kita harus melihat dengan hati, memutuskan juga dengan hati. Dan itu akan membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik. Jadi melihat itu dengan hati. Ya. Ya, jadi ini pelajaran lagi untuk kita semua nih ya. Karena kenapa belajarnya dengan Pak Arief di sini, Managing Director dari Noyorono, karena memang sudah terbukti bahwa perusahaannya besar dan saya bisa katakan tidak sih semua karyawannya makmur Pak? Sejahtera gitu. Tentram ya? Ya. Apa Pak bedanya tentram, makmur, sejahtera gitu Pak? Jadi ada ketentraman gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran, kita memberikan assurance buat mereka bahwa mereka ya udah kamu kerja aja, kerja maksimal. Jangan khawatir apa-apa. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi mereka kerja itu tenang, mereka kerja itu kalau di Jawa Tengah kita bilang ayem. Adem ayem. Saya tahu itu ada. Ya, benar nggak sih Pak? Begitulah. Iya. Benar. Tentram gitu bawaannya. Nyaman ya, itu yang bisa dikatakan bahwa karyawannya juga betah nggak sih karyawannya di situ? Oh iya, sampai ada 3 generasi masih di situ semua. Maksudnya gimana? Jadi dari neneknya, kemudian dari anaknya, kemudian itu masih kerja di situ. Dia bilang, kamu nggak mau kerja di lain? Enggak, ini udah kayak warisan. Turun-temurun. Saya bilang, wow. Itu salah satu bukti bahwa mereka tadi tentram, nyaman merasa di sana ya. Mereka karena apa? Karena perusahaan yang memang
memberikan itu semua. Jadi suksesnya bersama-sama, tidak hanya sukses dari sisi mungkin perusahaannya besar, penjualannya luar biasa, tapi juga sukses adalah pada saat semua yang berada di sana merasakan kesuksesan. Makanya lahir batin lah Pak, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih banyak Pak, saya andaikan di sini saya bisa pegang pulpen, saya pengen nyatet gitu tadi adalah poin-poin yang didapatkan untuk bisa sukses dalam kehidupan. Tadi poin-poinnya tidak hanya untuk yang bekerja, tapi juga dalam kehidupan itu dijalankan, maka kesuksesan akan kita dapatkan. Terima kasih banyak Bapak, sukses terus, semangat terus ya. Semangat terus. Jangan lupa tadi 3M-nya dijalankan versi Bapak. Siap. Intinya adalah do what makes you happy. Lakukan apa yang membuat kalian senang. Apalagi sekarang imun harus tetap jaga Pak. Ya kan? Supaya tetap sehat. Semoga kita bisa belajar ambil sisi positif dari perjalanan Noyorono dan juga Bapak Arief di sini. Dan saya ingin mengingatkan kepada semua pemirsa untuk selalu taati protokol kesehatan, ayo prokes-prokesnya ya dilakukan. 5M sekarang, pakai masker, jaga jarak, tapi harus tetap sayang juga ya. Serta menghindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan juga kurangi mobilitas yang tidak penting ya. Untuk dijaga semuanya, supaya kita semua nih dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Baik semuanya, lindungi diri sendiri, orang-orang yang kita sayangi, perkuat iman dan perkuat imun agar selalu aman. Amin. Baiklah, saya Terry Putri harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.